Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati santi parang sukhang ti. Tiada kebahagiaan melampaui kedamaian. Pemimpin puja, ibu bapak sekalian, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ini kali pertama punya kesempatan untuk berbagi dharma. Meskipun 4 tahun lalu saya ikut program Pabaja 3 bulan di sini. Jadi waktu cepat berlalu, 4 tahun kemudian. Jadi akan baik dimulai dengan perkenalan. Jadi perkenalkan ibu bapak sekalian, saya Biku Olaraguno. Olaraguno. Olara artinya besar. Guno artinya manfaat. Saya himbau ibu bapak jangan memotong huruf la-nya. Nanti jadi ora guno. Artinya apa? Tidak berguna. Jadi pernah ibu bapak, ada satu sosok Bante yang kita semua hormati. Utamanya saya hormati juga. Beliau orangnya teliti sekali. Dan beliau juga sangat menghargai bantuan meskipun kecil. Suatu saat beliau nulis buku. Judul bukunya Catatan dari Mendut. Tahu siapa yang nulis? Bante Sri Panyawaru. Jadi karena beliau menghargai bantuan sekecil apapun, di bagian terima kasihnya itu, pertama ada Bante Santacito. Di bawahnya ada Biku Olaguno. Jadi salah tulis. Jadi beliau teliti sekali dari halaman 1 sampai terakhir, tidak ada salah tanda baca. Yang salah hanya nama saya saja. Jadi kasihan ya. Ya semoga apa yang akan disampaikan ke depan ini bisa memberikan manfaat yang besar. Tapi ada caranya agar bisa mendapatkan manfaat yang besar. Pertama, ibu bapak harus memperhatikan. Yang kedua adalah bisa mengambil apa-apa yang baik dan bisa membuang yang jelek-jelek. Jadi diulangi ya, yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek dibuang. Selama dengerin ceramah aja. Tapi ketika nanti tiba di tempat sandal, tadi Bantenya ngomong, ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Sendal kiri saya jelek, Bante. Jadi waktu Sanggadana di bulan Katina, selain laporan yang masuk itu adalah jumlah yang ikut hadir, adalah jumlah yang kehilangan sendal. Jadi sampai di tempat sendal hati-hati loh ya. Jangan diterapkan dulu ambil yang baik, buang yang jelek.
Ibu bapak sekalian, hari ini akan disampaikan 3 hal saja yang sederhana, yang barangkali menjadi harapan kita semua. 3 hal itu adalah kesenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Jadi hari ini kita hanya membahas 3 ini saja dan cara mencapainya. Dimulai dari yang pertama ya, kesenangan. Seandainya nanti betulan turun nyari sendal kiri yang bagus, ketemu sendal yang bagus, ngambil sendal yang bagus itu, ada rasa seneng enggak? Kalau batinnya kotor, ada rasa senang. Itulah mengapa ada orang hobinya menyakiti yang lain, misalkan hobi mancing. Meskipun tahu yang dipancing itu pasti tidak happy, tetapi ada rasa senang enggak ketika mancing itu? Demikian pula ketika orang korupsi, atau kalau korupsi terlalu tinggi, memalsukan nota misalkan. Ada kesenangan enggak ketika memalsukan nota itu? Demikian pula ketika orang mengambil pasangan orang lain. Ada rasa senang enggak di sana? Nah, kalau batinnya kotor, ada kesenangan di sana, tetapi di balik kesenangan itu ada bahaya yang besar yang mengintai. Sehingga guru agung kita tidak menganjurkan mengejar kesenangan yang demikian itu. Tampaknya menyenangkan, tetapi sebetulnya berbahaya. Karena apa? Ada kok kesenangan yang lebih aman. Yaitu kesenangan yang muncul dari benda materi yang didapatkan dengan cara yang benar. Tetapi kesenangan semacam ini rumit nyarinya, menguapnya gampang. Contoh, punya mobil baru, bentuknya bagus. Ada kesenangan enggak? Ada. Dilihat-lihat, dielus-elus, jangan sampai ada debu yang menempel. Berapa lama kesenangannya? Sebulan membiasa. Atau punya rumah baru, bentuknya bagus. Dilihat-lihat, dielus-elus, jangan sampai ada debu yang menempel. Ada kesenangan enggak? Berapa lama? Setahun mungkin sudah membiasa. Atau yang terakhir, punya pasangan baru, bentuknya bagus. Dilihat-lihat, dielus-elus, jangan sampai ada debu yang menempel. Ada kesenangan enggak? Berapa lama? Jangan dijawab. 1, pasangan bukan benda mati. 2, kalau dijawab namanya cari mati. Tapi ya ada kesenangan karena lahir dari benda materi dan guru agung kita tidak melarang. Tetapi ingat, nyarinya rumit, gampang menguap, gampang membiasa. Itu kesenangan. Tapi ada juga orang yang cari kebahagiaan, yaitu rasa lega di dalam hati karena punya kualitas hati yang baik. Jadi ini penting disampaikan agar ibu bapak tidak punya anggapan bahwa kalau lahir dengan materi yang sederhana sudah ditakdirkan untuk menderita. Sudah begitu karmanya Bante. Jangan. Karena buah karma, ibu bapak,
tidak menentukan bahagia atau menderita kita. Satu-satunya faktor. Masih ada banyak faktor lain yang menentukan kebahagiaan kita. Bahkan yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola buah karma tersebut. Makanya buah karma itu bisa diibaratkan seperti bahan olahan. Belum tentu loh bahan bagus, hasil akhirnya bagus. Belum tentu juga bahan jelek, hasilnya jelek. Tergantung yang ngolah. Dulu, saya udah tua soalnya. Jadi ngomongnya dulu-dulu terus. Dulu ketika masih berumah tangga, tiap malam selalu bikin kasus di dapur. Karena perutnya suka nyanyi. Jadi bikinlah itu. Yang paling gampang apa nasi goreng ya? Apa aja bahannya digabung udah selesai. Nah karena ibu dan bapak di rumah tahu, anaknya suka bikin perkara malam-malam di dapur, sehingga dicarikan bahan-bahan terbaik. Jadi dipisah tuh, oh bahan ini untuk anaknya. Sedangkan ibu sendiri, kalau malam-malam lapar, dia masak pakai bahan sisa dari tempat beliau kerja. Jadi beliau juga tukang masak. Jadi setiap kali habis masak kan ada tuh bekas-bekas irisan wortel, irisan bawang. Dibuang, sayang. Jadi dibawa pulang. Saya tanya, makanan siapa yang lebih enak? Masakan saya dengan bahan terbaik atau masakan ibu saya yang bahannya apa adanya? Hah? Kejam sekali. Betul. Masakan ibu jauh lebih mantap. Karena apa? Beliau pandai mengolah. Di sekitar kita banyak ibu bapak. Orang punya bahan terbaik dalam hidupnya. Lahir di keluarga kaya. Sekolah di tempat yang elit. Kasih sayang tidak kurang. Tetapi karena tidak tahu dhamma, salah bergaul. Modal yang bagus itu digunakan untuk apa? Obat-obatan. Dunia yang tidak jelas. Judi. Jadi bahan terbaik yang dia miliki tidak kepake. Malah jadi beban dalam keluarganya. Tetapi lihatlah di sekitar kita ada orang yang bahannya, aduh kasihan. Keluarganya pas-pasan. Sekolah pun harus sambil kerja. Buru-buru dapat perhatian dari keluarga. Karena keluarga lagi sibuk, besok makan apa. Tetapi anak ini punya pemahaman dhamma. Bisa mengarahkan pergaulannya dengan baik. Dia menjadi orang yang luar biasa. Mungkin di tengah orang yang suka tipu daya, dia akan jadi orang yang lurus. Di tengah orang yang manja, serba instan, dia akan jadi orang yang sabar. Dan di tengah orang yang tidak peduli satu sama lain, dia akan peduli. Kenapa? Dia merasakan deritanya seperti apa. Sehingga tidak pengen yang lain merasakan hal yang sama. Jadi belum tentu bahan bagus hasilnya bagus, bahan jelek hasilnya jelek. Nah ini, kebahagiaan yang muncul dari kualitas hati yang baik, yang akan disampaikan 3 saja hari ini. Yang pertama, agar kita memiliki kebahagiaan, milikilah kelurusan hati, kejujuran hati. Jangan menipu siapapun demi kepentingan pribadi. Karena tidak setimpal akibatnya. Jangan mengelabui siapapun, sekalipun kepada anak-anak kita. Karena pernah ada kisah. Jadi ada anak kelas 2 SD. Sebut saja namanya Udin. Nah, di sini ada yang namanya Udin enggak? Aman. Nah, saya suka ngomongin orang soalnya. Jadi Udin ini kelas 2 SD, setiap berangkat diantar oleh mamanya.
Jadi ketika itu sebelum berangkat, mamanya masukin bekal makanan ke tasnya Udin. Jadi sambil nunduk itu masukin makanan. Udin yang lihat dari atas, oh lihat rambut mamanya sudah mulai putih. Penasaran, Mak, kok rambutnya mulai putih? Mamanya mau pakai kesempatan ini agar Udin tidak nakal lagi. Jadi dia bohong. Iya nak, kalau kamu nakal, ibu stres. Kalau ibu stres, rambutnya jadi putih. Aman dong? Aman. Tapi yang ibunya tidak tahu, Udin ngeliatin foto keluarga. Ada foto neneknya. Dia lihat rambut neneknya putih semua. Terus Udin ngomong apa? Berarti mama lebih nakal dari Udin ya. Itu nenek putih semua rambutnya. Niat untuk mengelabui anak kecil saja kena. Jadi karena canggung, ini cerita berlanjut loh. Karena canggung, mereka cepet-cepetlah nyetop apa di sini, angkot. Karena agak jauh. Nyetop angkot, duduk di depan. Bapak sopir, perutnya lagi ndak enak, kembung. Sehingga ndak tahan pengen buang angin. Tapi ada ibunya Udin, malu. Perang perut, biasanya kan perang batin, ini perang perut. Jangan keluar. Tapi udah ndak tahan. Tapi malu. Nah. Lalu apa yang sang sopir lakukan? Tiap kali mau buang gas, dia pencet klakson. Tat. Pura-pura, oh ada yang lewat. Tat. Tiap kali nggak tahan dia pencet klakson. Tapi ibunya Udin ngomong ke sopirnya, Pak, kalau nggak penting jangan tekan klakson apa? Sopirnya kaget. Loh, kenapa Bu? Iya, tiap kali pencet klakson, mobil ini jadi bau. Kita bisa saja mungkin menyembunyikan hal yang buruk ya. Tapi kalau dalam situasi yang sama, kebohongan, keburukan itu susah disembunyikan. Kata Sang Buddha ada 3 hal yang susah disembunyikan. Matahari, bulan, dan kebenaran. Sudah tanggung malu ya. Jadi sopirnya langsung ngebut ibu bapak. Pengen cepet-cepet nyampe aja di sekolah. Sehingga ketika ada lampu merah dia lihat sepi, diterabas. Depannya ada Pak Polisi. Di stop. Mas, tadi apa enggak lihat lampu sudah merah? Lihat Pak Polisi. Terus kenapa kamu terobos lampu merah? Tadi saya enggak lihat ada Pak Polisi. Jadi, mesti lurus. Terlepas ada orang lain mengawasi atau tidak. Karena apa? Kelurusan hati pada sila, pada tata aturan yang berlaku, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk rasa aman kita, untuk rasa aman sekitar. Dan rasa aman itu penderitaan apa kebahagiaan? Kebahagiaan. Jadi dengan punya hati yang lurus saja, gampang bahagia. Selain hati yang lurus, ibu bapak, agar bahagia harus punya kesabaran. Sabar apa sih Bante? Punya daya tahan mental menghadapi gejolak batin. Orang itu banyak tidak sabar karena tidak tahu bahwa segala fenomena itu sedang berproses. Yang hari ini dianggap kerugian, bisa jadi itu adalah bagian dari proses untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga, yang hari ini dianggap keuntungan, bisa jadi itu adalah proses untuk menuju kerugian yang besar. Ada kisahnya lagi. Ya, saya lebih senang ngomongin orang. Yang penting ada damainya ya.
Jadi pada suatu hari di Tiongkok sana, Ibu Bapak, ini sangat terkenal ceritanya. Di Tiongkok sana ada satu petani hidup dengan anak laki-lakinya, masih remaja. Jadi dia saking miskinnya, hanya punya aset berupa kuda dan rumah sederhana. Tapi kudanya bagus, warnanya putih, cantik sekali. Saking cantiknya itu kuda, ada pengusaha mau nawar kuda itu, mau dibeli. Dibeli berapa, Bante? Nah, ini saya tambahin bumbu sedikit ya. Dibeli 4 miliar. Kalau ibu bapak punya kuda, ditawar 4 miliar, dijual enggak? Hah? Kenapa? Jadi Pak Petani ini saking sayangnya pada kuda itu, enggak dijual. Tetangganya ribut. Wah, melekat sekali pada kuda itu. Udah ditawar mahal-mahal. Kalau dia jual itu saja hidupnya makmur, itu ribut dah tetangganya. Si petani ini hanya jawab satu kalimat. Demikianlah adanya. Selesai. Besok paginya, Ibu Bapak, petani ini buka kandang kuda. Kudanya hilang. Siapa yang ribut? Tetangganya ribut lagi. Tuh, udah dibilang kan, coba saja kemarin dijual. Pasti tidak sedih seperti sekarang. Sekarang tidak punya uang, kuda pun hilang. Pak Tani hanya jawab satu kalimat. Demikianlah adanya. Seminggu kemudian, kudanya balik. Baliknya ndak sendiri lagi. Ngajak 5 kuda lain. Karena kudanya menarik hati kuda-kuda lain, datang tuh. Wah, rame lagi. Siapa yang ribut? Tetangganya udah mulai bisa mengikuti. Wah, kamu beruntung ya. Sekarang kudanya tambah banyak. 4 kali 5 berapa ya? 20 miliar. Jadi hartanya orang dihitungin itu. Terus petaninya jawab apa? Satu kalimat? Demikianlah adanya. Udah mulai bisa mengikuti alurnya ini. Lalu kan yang 5 itu masih liar toh. Anaknya disuruh ngelatih. Pas ngelatih kuda, jatuh anaknya. Kakinya patah. Siapa yang ribut? Tetangganya. Tetangganya ribut tuh. Kuda itu bawa sial. Sekarang anakmu sampai patah kaki. Nanti siapa yang rawat kamu? Petaninya jawab, nah, demikianlah adanya. Lalu seminggu kemudian Ibu Bapak ada pengumuman. Pengumuman. Negeri kita sedang diserang. Semua anak muda dan pria dewasa harus wajib militer untuk dikirim ke medan perang. Kecuali yang sakit. Yang ribut siapa? Tetangganya. Ributnya kenapa? Aduh, kamu beruntung sekali anaknya patah tulang. Ibu bapak sekalian, kuda yang hilang, keberuntungan apa kerugian? Kerugian pada saat itu. Kudanya balik, keuntungan apa kerugian? Keuntungan pada saat itu. Kaki yang patah, keuntungan apa kerugian? Hah? Kalau ada yang jawab keuntungan, saya malah aneh. Kaki anak patah kok malah beruntungan. Ya jadi itu. Kalau kita saja bisa bersabar bahwa segala ini sedang berproses. Apa akibatnya di dalam hati? Tidak gampang goncang. Ketika berada di bawah, oh ini pun sedang berproses. Tidak mungkin selamanya di bawah, tidak down. Ketika berada di atas, oh ini pun akan
berlalu, tidak sampai sombong. Tapi sayangnya mereka yang sering belajar Dhamma bukannya tambah sabar, bukannya tambah rendah hati, tapi malah egonya naik cepat, emosi. Kira-kira kenapa? Menurut saya ya, sepertinya itu Dhammanya salah masuk. Jadi apa saja kalau salah masuk itu bahaya, Ibu Bapak. Sambel, enak enggak? Kalau masuknya ke mulut. Kalau ke mata, bukan pedas lagi, berarti perih berarti. Dhamma juga demikian, Ibu Bapak. Kalau Dhamma itu hanya masuk di telinga, masuk ke kepala, apanya yang besar? Kepalanya. Tapi kalau Dhamma itu tidak hanya masuk di kepala, diturunkan ke dalam hati, apanya yang besar? Hatinya. Besar kepala karena tahu Dhamma, ngomong pakai dagu begini. Saking beratnya, saking banyaknya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hatinya, hatinya lapang. Dia sabar, dia rendah hati. Jangan sampai salah masuk. Gitu. Yang pertama punya kelurusan hati. Yang kedua punya kesabaran. Yang terakhir mau peduli. Peduli bentuknya macam-macam. Yang paling umum itu berdana. Entah materi, entah bukan materi. Seperti hari ini kan ada itu donor darah. Berdana ya, sekantong darah. Semoga bermanfaat. Makanya umat Buddha itu terkenal karena dananya juga. Sehingga tiap wihara, Ibu Bapak, mesti ada kebiasaan dana paramita ya. Jadi ada yang masukin ke kotak, ada yang dengan scan ya. Tapi di kampung biasanya itu pakai kantong kain itu. Jadi dikelilingkan. Oh, di sini juga pakai. Oh, ya. Nah, persis seperti itu. Ada kisahnya. Minggu lalu diceritain oleh salah satu Bante. Bahwa yang penting dari berdana itu adalah kerelaannya, Ibu Bapak. Dan kerelaan itu tidak bisa diukur berapa nominalnya. Satu, kemampuan orang beda-beda. Dua, kerelaan orang juga beda-beda. Yang terpenting adalah kerelaannya. Jadi pada suatu hari, setelah acara semacam ini, ada anak muda pakaiannya necis. Tahu necis ya? Pokoknya tampaknya orang kaya adalah pakai tas lempang tebel sekali. Tidak hanya tasnya yang tebel, dompetnya juga tebel. Dia duduk di baris nomor 2. Kemudian kantong itu mulai dijalankan. Tiba di tempatnya dia, lama mandeknya. Karena saking tebelnya dompetnya itu susah ambil. Begitu dia ambil, dia bingung. Pilih warna apa ya? Jadi nggak hanya pemilu aja bingung pilih warna. Ketika berdana pun dia bingung pilih warna. Apa yang merah ya? Enggak deh. Yang biru saja. Enggak juga. Warna apa yang paling rendah nilainya? Hah? Abu-abu. Oh. Berapa itu? Lama soalnya enggak lihat. Jadi dia ambil yang warna abu-abu ya. Abu-abu. Masuk ke kantong. Selesai. Kantongnya mau dikasih ke yang lain. Tapi langsung ditepok. Di belakangnya ada kakek-kakek. Pakaiannya lusuh sih. Tapi ngasih yang warna merah segepok. Dia manggut-manggut. Diambil. Masukkan ke kantong. Wah, anak muda ini tergugah. Tampangnya sih lusuh tapi hebat sekali. Bisa berdana banyak. Saking dia penasarannya tanya, "Kek, tadi beneran dana segitu, Kek?" Anak muda. Gimana suara kakek-kakek? Anak muda. Kakek tadi mau bilang,
Itu uangnya anak muda jatuh dari tas. Kantongnya udah keburu jauh. Nggak bisa diambil lagi, pemudanya pingsan. Ya, minggu lalu ini diceritakan oleh salah satu Bante ya. Jadi yang terpenting dari berbagi itu adalah kerelaannya. Nggak usah minder berapa besarannya. Karena nggak bisa dilihat dari fisik, dari luaran. Itu. Jadi dengan 3 hal ini Ibu Bapak akan memunculkan kebahagiaan di dalam hati. Kalau kesenangan makin lama makin menguap, kalau kebahagiaan makin lama makin mudah didapatkan. Karena terbiasa. Tetapi kebahagiaan yang lahir dari kualitas hati yang baik pun ada batasnya. Lahir di alam surga sekalipun, gara-gara hati yang baik juga ada batasnya. Sehingga mereka yang sudah puas dengan kesenangan, puas dengan kebahagiaan, mulai mencari kedamaian. Kedamaian dalam arti kualitas batin yang bisa melepas diri dari ikatan samsara. Karena sebaik-baiknya kita melakukan kebajikan, mentoknya di alam arupa Brahma. Begitu selesai buah kebajikannya, bisa turun lagi. Kalau orang kerja itu seperti dipecat lagi, ngulang lagi itu karirnya dari bawah. Apalagi kalau kita pelesiran, rasanya cepat apa lama? Cepat. Selama-lamanya alam surga itu seperti pelesiran. Rasanya akan cepat. Sehingga guru agung kita tidak hanya berhenti pada kebahagiaan, tetapi pada pembebasan, pada kedamaian. Beliau bersabda, nati santi parang sukangti. Tiada kebahagiaan melampaui kedamaian. Bebas dari derita secara tuntas. Makanya kalau kita lihat, ajaran guru agung kita itu hanya 2. Yaitu tentang kemunculan penderitaan dan kepadaman penderitaan. Kemunculan penderitaan tidak lain adalah kemunculan tanha. Tanha itu ada yang menerjemahkan nafsu keinginan, ada yang menerjemahkan kegandrungan, kehausan, pokoknya sifatnya mencengkram. Tapi kepadaman derita tiada lain adalah kepadaman tanha. Makanya kita bisa milih, Ibu Bapak. Pilih mana, Ibu Bapak? Mengejar ribuan hal yang ditawarkan oleh tanha atau melepas satu hal saja, yaitu tanha. Kalau kita pilih mengejar ribuan hal yang ditawarkan oleh tanha, ujung-ujungnya jelas, penderitaan. Tapi kalau kita pilih melepas satu hal saja, yaitu tanha, ujung-ujungnya jelas, pembebasan, kedamaian. Pilih mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang pertama selesai nih ceramahnya. Pilih yang kedua ya. Pilih yang kedua. Lalu bagaimana Bante melepas tanha itu? Dimulai dari punya pemahaman yang benar tentang realitas kehidupan. Bahwa kapanpun kita mencengkram tubuh sebagai diri atau sebagai milik diri, dan tubuh ini sifatnya tetap apa berubah? Kalau apa yang berubah itu kita anggap sebagai diri, kebahagiaan apa penderitaan? Penderitaan. Kedamaian apa kekecewaan? Kekecewaan. Jadi pelan-pelan kita mulai melepas kelekatan pada tubuh. Konsekuensi logis dari orang punya tubuh, ada kontak muncul perasaan. Itu juga sering kita lekati. Menganggap perasaan sebagai milik diri,
perasaan sebagai diri. Itu pelan-pelan dihilangkan anggapannya. Demikian pula dengan pikiran, persepsi, dan kesadaran. Tidak satu pun fenomena di dunia ini yang dapat dicokoli, yang dapat diklaim sepihak sebagai diri, sebagai milik diri. Punya pemahaman ini, kita bisa menghancurkan yang namanya Sakkaya Ditthi. Pandangan keliru menganggap gugusan sebagai diri atau sebagai milik diri. Bante, ini sangat abstrak Bante ya, betul. Terus praktek sehari-hari bagaimana Bante? Kan itu yang pentingnya. Kapanpun ibu bapak meditasi, entah duduk, berdiri, berjalan, selidiki langsung fenomena apa yang kita masih anggap sebagai diri, yang masih kita cengkram sebagai milik diri. Misalkan seperti sekarang, karena letak indera kita itu berada di kepala semua, mata yo di kepala, telinga yo di kepala, hidung yo di kepala, lidah juga di kepala, kulit juga di kepala. Kontak indera ini sangat cepat, seolah-olah ada senter di dalam kepala. Merasa enggak? Pernah nyelidiki enggak apa itu? Orang menganggap itu sebagai diri kadang. Dianggap sebagai roh yang ada di dalam, yang mikir, yang melihat. Bukan. Itu hanya fenomena jasmani, hanya kontak indera yang bergantian. Tetapi orang yang tidak paham menganggap ada aku yang sedang melihat. Jadi ada pemisahan antara yang terlihat dengan yang melihat. Itu sudah pandangan keliru. Jadi itu yang diselidiki. Ada yang merasa di dalam kepalanya sebagai senternya, ada juga yang di dalam dadanya. Misalkan ketika marah, biasanya gini ya, seperti ada sosok yang di dalam yang sedang marah, yang tegang, yang terhimpit. Pernah selidiki enggak apa itu? Hanya ditemukan apa? Kontak jasmani di dekat areal jantung. Karena ketika kita marah, jantung berkontraksi lebih cepat. Sehingga ada perbedaan dengan keadaan normal, seperti seolah-olah ada sesuatu di sana. Itu yang diselidiki secara langsung, bukan dengan kata-kata. Tapi amati langsung, lihat langsung. Ibarat kata, kalau kita ngelihat tali, kita anggap ular, gimana caranya agar kita tahu itu tali? Dilihat langsung. Begitu sudah bisa melihat langsung, masih tidak bisa kita tertipu, oh itu adalah ular. Tidak bisa. Sehingga cek langsung Ibu Bapak, apa fenomena yang masih dianggap sebagai diri. Ketika melihat langsung, kita melihat apa yang Sang Buddha lihat. Masih tidak ada keraguan-keraguan pada Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ketika melihat langsung. Tidak. Wicikicca hancur. Karena melihat secara langsung, masih tidak praktek yang aneh-aneh, misalkan berdiri sekian jam, tidak makan ini, tidak makan itu, untuk mencapai kesucian. Sila Bata Paramasa juga hancur. Jadi dengan menghancurkan pandangan keliru sebagai yang ada diri, Sakkaya Ditthi, Wicikicca hancur, Sila Bata Paramasa hancur. Maka disebut sebagai Ditthi Sampanno. Pandangannya sudah lurus. Itu baru namanya pandangan benar. Memahami 4 kebenaran Arya tadi. Lalu dengan landasan pandangan benar itu, mengarahkan pikiran untuk senantiasa melepas kecenderungan tersembunyi sebagai yang ada diri yang masih halus. Kalau belum bisa melepas itu, kalau belum mencapai itu, kita berlatih berjuang, kalau ada pikiran yang mencengkeram fenomena, itu dilepas. Tidak hanya yang indrawi, tapi juga yang batinnya. Nekkhamma sangkappa, pikiran untuk melepas. Dan kalau paham tidak ada yang disebut sebagai diri, masih tidak bisa marah-marah, bahkan lewat pikiran. Marah juga demi siapa? Marah juga demi apa?
abyapada sangkapa, pikiran tanpa membenci. Dan awihingsa sangkapa, pikiran tanpa menyakiti. Dua hal itu disebut sebagai kebijaksanaan. Pandangan benar, pikiran benar, kebijaksanaan. Dan ketika kita berinteraksi dengan yang lain menggunakan kata-kata, masih tidak membela ego kita pribadi. Masih tidak harus berbohong, harus berucap kasar, harus memecah belah, harus omong kosong. Tidak. Karena egonya sudah hilang. Itu ucapan benar. Tangannya pun dijaga jangan sampai merugikan siapapun. Mencari pekerjaan pun tidak merugikan siapapun. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ini disebut sebagai moralitas, sila. Lalu kualitas hati yang demikian ini kita upayakan terus. Ada yang buruk, dilepaskan. Ada yang baik, diambil, kecuali sandal. Berupaya demikian disebut sebagai upaya benar. Agar bisa terus demikian bagaimana? Pakai sati, pakai perhatian, pakai pengingatan, sama sati. Dan ketika ini terus dilakukan oleh ibu bapak, batinnya akan teguh tegak pada dhamma. Tidak terguncang oleh apapun. Ini disebut sebagai sama samadhi. Jadi dengan melakukan 3 hal tadi ibu bapak, mengembangkan kebijaksanaan, menjalankan moralitas, mengembangkan samadhi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mendengarkan bisa sama-sama memadamkan derita secara tuntas tanpa harus menderita 1 kali lagi. Itu disebut sebagai pembebasan. Yang tersisa hanya kedamaian. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar ada kesenangan yang berbahaya, jangan dikejar. Tapi ada kesenangan yang bisa didapat dengan materi, yang penting tahu resiko, cepat menguap. Ada yang lebih tinggi dari kesenangan yaitu kebahagiaan. Dengan memunculkan kelurusan hati, memunculkan kesabaran, dan memunculkan sikap peduli kita pada yang lain. Tapi ini pun, kata Sang Buddha, berbatas waktu. Sehingga kita juga mesti punya cita-cita untuk mengakhiri derita, untuk merasakan kedamaian. Karena mampu memutuskan samsara untuk terakhir kali pada kehidupan ini juga. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.